Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti kehidupan, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita memasuki hari Minggu biasa ke-21. Bacaan-bacaan yang diperdengarkan kepada kita pada kesempatan berrahmat ini mengajak kita untuk mengenal dan memahami dengan baik tentang sejarah iman kita. Dengan memahami sejarah iman, kita diharapkan bertanggung jawab penuh untuk memelihara serta mempertahankannya. Saudara-saudari seiman, manusia ada dalam waktu, sadar ataupun tidak sadar, manusia berproses dalam waktu. Iman pun demikian adanya. Iman dan kepercayaan bertumbuh dan berkembang dalam sejarah. Manusia yang beriman hendaknya menjadi pelaku sejarah, bahkan menjadi penentu sejarah masa depan tentunya dalam konteks beriman. Iman akan Yesus Kristus berkembang hingga saat ini juga tak lepas dari sejarah dan perjuangan yang panjang. Di dalamnya tersimpan berbagai peristiwa
dan pengalaman-pengalaman menakjubkan yang terjadi di luar akal sehat manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, orang Katolik sangat kuat memelihara tradisi dan sejarah keselamatan. Kita percaya bahwa kitab suci yang menjadi sumber iman kita berisikan sabda-sabda Tuhan yang terjadi dalam proses sejarah. Hal itu dapat dibuktikan dalam bacaan pertama. Bacaan pertama mengisahkan tentang Nabi Yosua sebelum akhir hidupnya mengajak umat Israel untuk merenungkan kembali peristiwa sejarah bagaimana Allah menyelamatkan, membebaskan, serta menuntun mereka menuju tanah terjanji. Hal itu diungkapkan oleh Nabi Yosua karena melihat fenomena bahwa umat Israel akan berpaling dari Allah, sehingga menawarkan pilihan beribadah kepada Allah atau kepada dewa-dewi. Saudara-saudariku yang terkasih, pernyataan Nabi Yosua rupanya menyadarkan mereka, nenek moyang mereka yang telah merasakan cinta dan belas kasih Allah dalam rupa peristiwa pembebasan dari perbudakan di Mesir, membuat bangsa Israel tidak memiliki alasan untuk meninggalkan Allah dan beribadah serta menyembah Allah lain. Saudara-saudari, sebagai manusia, kita pun sering bersikap ragu seperti bangsa Israel. Iman akan Yesus Kristus menjadi redup tak kalah berhadapan dengan berbagai cobaan dan penderitaan yang datang di luar kesanggupan dan kontrol kita. Iman akan Yesus Kristus juga tak jarang kita pertaruhkan ketika dihadapkan pada pilihan akan jaminan kenikmatan dan kemakmuran hidup. Saudara-saudari seiman, bacaan Injil kali ini mengingatkan kita kembali bahwa Yesus adalah roti hidup. Di dalam Yesus hidup kita dipulihkan dan memiliki arti. Untuk itu kita diminta untuk membuka diri, dibimbing, diarahkan, sehingga kita mampu bersatu dan bersekutu dengannya. Penginjil Yohanes mengisahkan bahwa setelah mendengarkan pengajaran dari Yesus, banyak para pengikutnya yang berkata bahwa perkataan tentang dirinya sebagai roti hidup pergi meninggalkannya. Saudaraku yang terkasih, banyak di antara para murid berpikir bagaimana mungkin tubuhnya menjadi makanan dan darahnya menjadi minuman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak di antara para pengikut yang tidak mampu mencerna ungkapan Yesus sehingga dipahami sebagai ungkapan yang keras. Selain itu, banyak di antara mereka menilai bahwa Yesus mengabaikan hal-hal yang bersifat duniawi. Padahal sesungguhnya Yesus ingin membuka hati dan budi mereka supaya tidak cenderung berorientasi untuk mencari hal-hal duniawi, tetapi berusaha juga untuk memenuhi kebutuhan rohani, dan itu hanya bisa ditemukan di dalam pribadi Kristus sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, iman akan Kristus tidak tumbuh dengan sendirinya. Iman membutuhkan respon maupun tanggapan dari kita supaya benar-benar kita miliki. Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa rahmat Kristus bekerja dalam diri setiap umatnya yang mengikuti suara hatinya yang benar, mencari dan menemukan kebenaran maupun kebaikan, serta berupaya untuk tidak hidup dalam kejahatan.
Semoga ungkapan Yesus sebagai roti hidup semakin meneguhkan iman kita dalam mewujudkan hidup yang baik serta bahagia sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkaulah roti hidup dan keselamatan kami. Engkau selalu setia mendampingi dan menguatkan kami lewat sabda-sabdamu. Bantulah kami umat-Mu untuk tetap setia kepadamu dan tidak berpaling darimu. Karena kami yakin dan percaya Engkaulah satu-satunya sumber keselamatan hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.